Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tuharun. Saya mahasiswa dari UIN Karyau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Di dalam video ini saya mereaksikan video dari teman saya yaitu Nur Hatikah dalam mata pelajaran Komputer dan Pemrograman dengan dosen Bapak Hasanuddin SSI MSI. Berikut videonya kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hatika dari kelas PMT 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Hasanuddin SSI MSI. Kali ini saya akan membahas mengenai software komputer. Nah, apa itu software komputer? Apakah kalian tahu? Baiklah, software atau perangkat lunak komputer adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Fungsinya yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam software komputer dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, software siap pakai, dan yang kedua, software custom. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai software siap pakai. Apa aja sih bagian dari software siap pakai ini? Yang pertama, software sistem operasi. Software sistem operasi ini merupakan program yang berdiri sendiri atau standalone. Contohnya Windows. Windows merupakan OS yang paling banyak digunakan saat ini. Windows dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Corporation pada tahun 1990. Kemudian ada Microsoft DOS, Disk Operating System. Diperkenalkan pada tahun 1981 oleh perusahaan Settle Computer Product atau SCT, kemudian dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ada Linux. Linux ini dikembangkan pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Selanjutnya ada macOS yang dikembangkan pada tahun 1984 oleh perusahaan Apple Computer. Kemudian ada Unix. Unix ini digunakan di komputer superkomputer dan mainframe untuk mengolah data yang sangat besar. Jadi, Unix ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah data-data mereka yang banyak atau yang sangat besar. Yang kedua ada software aplikasi. Software aplikasi ini merupakan program yang ditujukan hanya untuk satu fungsi saja. Jadi, dia memiliki fungsi khusus. Contohnya, Adobe Photoshop. Ini khusus untuk mengedit gambar atau video. Kemudian ada Google Chrome, khusus untuk mencari informasi yang ada di internet. Skype itu berfungsi untuk komunikasi dengan panggilan video atau video call. Kemudian pengelompokan software aplikasi. Yang pertama yaitu kategori browser, contohnya Mozilla, Firefox, Google Chrome, Google, Opera Mini, Internet Explorer, dan lain-lain. Kemudian ada kategori pengolahan kata, contohnya Microsoft Word, Google Docs, OpenOffice, dan sebagainya. Kemudian ada kategori presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Kingsoft Presentation,
Prezi, Custom Show, dan lain sebagainya. Kemudian ada kategori datasheet, contohnya Microsoft Excel. Kemudian ada hiburan, contohnya Winamp, KMP Player, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian ada antivirus, contohnya Semadak, AVG, Norton, dan lain sebagainya. Kemudian bagian dari software yang kedua yaitu software custom atau pemrograman. Software custom adalah software yang digunakan untuk merancang, mengembangkan program aplikasi pada komputer. Contohnya Visual C++, Python, MATLAB, Basic, Pascal, dan masih banyak yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai software komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Silakan teman-teman like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari teman saya yaitu Nuratikah mengenai software komputer. Di dalam videonya yaitu menerangkan materinya berbentuk PowerPoint dengan ditambahin animasi-animation dan menarik, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Demikian reaction dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.